Kiri-kiri. Kalau begini, tak mau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk tanaza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfiq mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga, badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai halaman 51. Betul ya? Ya. Silakan, siapa membaca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت إلى القرآن فلا تستغفر إلا ونذكر فاغفر إلا بذكر أو تسبيح أو قراءة القرآن فإذا سمعت آذانا في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واستغفر بجواب المؤذن فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل مثل ذلك وكذلك في كل كلمة إلا بالحياتين فقل فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين فإذا سمعت بقوة فقل مثل ما يقول إلا في قوله قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض
فإذا فرغنا من جواب المؤذن فقل اللهم إني أسألك عند حضور صلاتك وأصوات دعاتك وإقبال ليلك وإقبال نهارك أن تؤتي محمد الوسيلة Muhammadanil, bacanya Muhammadanil. محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة وابعثه محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya, dulu ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akhlak. Akhlak tasawuf, akhlak yang mengkaitkan antara dua ilmu menjadi satu. Ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Namanya kitab Bidayatul Hidayah. Kita sedang membicarakan adab masuk ke masjid. Jadi kalau kita masuk ke masjid, apa yang mesti kita lakukan? Adab apa yang mesti kita perhatikan? Apa saja yang bagus kita dahulukan? Fa idza faragta min ad-du'a, maka apabila engkau sudah selesai dari berdoa, selesai baca doa, Allahumma zidni nuran wa'tini nuran wa'azim nuran, fala tastaghil, maka janganlah engkau membuat pekerjaan, melakukan kesibukan ila waqtil fard, sampai waktu sholat fardu, illa bifikrin au tasbihin au qiraati Quran, kecuali dengan tafakkur dan membaca tasbih atau membaca Quran. Jadi Imam Ghazali ingin memberikan kepada kita, jangan sampai kosong waktu. Nggak boleh ada waktu fard. Tidak boleh ada waktu senggang. Kalau kita masuk ke masjid, jangan dibiarkan waktu senggang itu berlalu tanpa ibadah. Ya. Kalau sudah masuk ke masjid, masih ingat kan? Salat tahiyatul masjid, 2 rakaat. Bacanya setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah Qul huwallahu ahad. Sudah selesai, baca doa, minta ditambahkan ilmu, diberikan kesehatan, diluaskan wawasan, dikuatkan iman gitu. Kalau sudah doa, jangan dikosongkan antara sholat tahiyatul masjid dengan masuknya waktu sholat. Jangan kosong. Dengan apa? Katanya, ya, tidak mengosongkan waktu kecuali melakukan ini. Satu, nah gitu. Tafakkur. Tafakkur itu berpikir, memikirkan hal-hal yang bagus-bagus, yang positif, yang baik-baik, nikmat yang diberikan Allah kepada kita selama ini, hidup yang kita nikmati selama ini, itu mesti dipikirkan, disyukuri. Yang kedua, itu bagus qiraatul Quran, baca Quran, gitu. Bagus baca Quran. Yang ketiga, zikir. Gitu. Zikirnya bisa macam-macam, ya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Artinya begitu sampai di masjid jangan kosong.
dari kesibukan. Ada aja yang dikerjain. Kenapa? Duduk di masjid itu mahal. Karena kata Rasulullah, asraful biqa fil ard al masajid. Tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini itu masjid. Kalau masjid tempat yang mulia, kalau kita ada masjid jangan dikosongkan dari perbuatan-perbuatan amal-amal yang mengandung manfaat. Baca Quran, tafakkur, zikir, isinya itu. Gitu ya. Kan ada hadisnya tafakkur sa'ah. Tafakkur satu saat itu lebih utama dibandingkan ibadah 1 tahun. Karena ibadah 1 tahun sifatnya individual. Tapi berpikir 1 jam itu menghasilkan hasil yang luar biasa dahsyat kemana-mana. Faidah sami'tal adzan. Sekarang kalau mendengar adzan, apabila kau mendengar adzan, di asnai dzalik, di tengah-tengah membaca wirid itu, di wirid tadi itu, ya, wirid tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu wirid namanya. Wirid adalah zikir yang disenantiasakan, zikir yang dilembagakan, zikir yang dibiasakan. Misalnya, ibu bapak habis sholat baca tasbih 33 kali, ada kan? Tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali, itu 100. Itu kalau dilembagakan, dibiasakan, itu jadi wirid namanya. Nah, Imam Ghazali bilang jangan ditinggalkan wirid. Kalau sedang wirid, sedang berzikir seperti itu, tiba-tiba azan bunyi, mungkin enggak? Azan bunyi, itu apalagi faktor katanya. Maka putuskanlah zikir itu, gitu. Berhenti zikirnya. Ma'antafi, apa yang engkau kerjakan padanya. Terus ngapain kalau mendengar azan terus berhenti? Wastadil bijawabil muadzin, dan sibuklah dengan menjawab panggilan muadzin. Sekarang ketika azan, apa ini? Putuskan zikir. Putuskan zikir, berhenti dong. Tasbihnya, tahmidnya, baca Quran, berhenti. Ngapain berhenti? Jawab. Menjawab azan. Gimana jawabnya? Nah, faidha qala al-muadzin, maka apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, faqul, maka ucapkanlah mithla dzalik, semisal lafaz itu. Jadi kalau bapak dengar azan, ibu dengar azan, berhenti zikirnya. Ngapain dia berhenti? Jawab tuh ucapannya muadzin. Karena ada hadisnya, siapa orang yang menjawab jawaban panggilan atau azannya muadzin, diberi pahala sebesar pahala muadzin. Monggo. Biasanya pada ngobrol. Kalau azan bunyi, ikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Wa kadzalika fi kulli kalimatin. Dan begitu pula katanya pada tiap-tiap kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca juga. Setelah selesai muadzin baca itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama, bacanya sama. Illa, kecuali katanya fil hayalatain, pada lafaz hayalatain itu hayya 'alas shalah,
hayya 'alal falah, jawabannya beda tuh. Ketika dia bilang hayya 'alal shalah, kita nih makmum yang ngedenger, kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim gitu. Jadi jawab menjawab azan kecuali ada hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, misalnya contohnya nih, hayya 'alal falah. Kalau ini dibaca, jawabannya la haula wala quwata azim. Kecuali yang ini. Karena pas kan gitu pertanyaannya. Hayya 'alas shalah, mari menunaikan sholat. Jawabnya bukan yes, bukan. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kami akan melaksanakan sholat, tapi kami tidak daya upaya kecuali pertolongan Engkau. Gitu. Terus sikap rendah hati. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah sama. Fa idza qala, maka apabila muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, subuh, faqul, maka jawablah atau ucapkanlah shadaqta wa barirta, benar kamu, katanya gitu, kamu telah bebas dari cengkeraman syaitan. Wa ana ala dzalika minasyahidin, saya katanya kepada demikian itu menjadi saksi. Jadi kalau pagi subuh bacanya, kalau dia bilang sholatu khairu minan naum, jawabannya tadi shadaqta wa barirta wa ana dzalika minasyahidin gitu. Kalau kita jawab seperti itu, dapat pahala seperti pahala yang diterima oleh muadzin. Sampai situ ya. Ini sebetulnya sudah tahu, cuman kan di penegasan aja, takrir namanya. Ya, belajar itu kan ada isinya memperluas wawasan, pengetahuan baru, ada meneguhkan keyakinan, gitu. Ada memantapkan apa yang selama ini kita sudah pernah belajar. Sekarang dimantapkan. Fa idza sami'na liqam, apabila engkau mendengar iqamah, idza sami'ta liqamah, faqul, maka ucapkanlah mithla ma yaqulu, katanya, sama dengan yang diucapkan oleh muadzin. Apa maknanya nih? Adzan dengan qomat orangnya satu. Setengah kan? Yang adzan si A, yang qomatnya si A juga. Nggak boleh dipisah, kecuali masyaqqat atau darurat atau hal yang di luar kuasa kita. Nggak boleh. Makanya nggak boleh tuh kalau misalnya yang adzan si A, yang qomat si B, yang menyambar aja nggak boleh. Nggak boleh nyelonong aja. Malah kalau ada hadis boleh boleh dipukul. Nggak boleh. Dia. Dan begitu, kenapa ngambil kedudukan orang? Nggak boleh. Makanya tuh masjid tertib. Ibu tentuin hari Senin misalnya gitu, subuh imamnya si A, naib imam pengganti imam si B gitu.
muadzin si C tuh, dia jalan tuh gitu. Misal saat Senin Selasa orang itu, Rabu Kamis ganti di rolling gitu. Kalau sudah diputuskan oleh pengurus masjid, muadzin si A, kemudian imam si B gitu, dia mesti dikasih penghargaan. Maaf ya, jangan marah. Iya, jangan lillahi ta'ala aja. Sekali mau lillahi ta'ala, besok-besok nggak datang dia. Kasih honorarium, kasih penghargaan. Dia merasa dihargai gitu, dan dia terikat oleh masjid. Besarnya terserah pengurus masjid gitu. Kalau di Madinah misalnya, muadzinnya jelas, dia nggak berani untuk qomat atau adzan kalau belum ada komando dari imam. Illa biidnil imam. Imamnya biasanya di dalam sono tuh gitu. Muadzinnya kan ada di atas, kalau di Masjid Nabawi itu di atas bangunan yang putih itu tempat malaikat Jibril turun gitu. Di situ dia. Kalau imam sudah datang dan sudah qobliyah, bunyi teleponnya, ya imam kum katanya. Imam sudah datang, qomat, baru qomat. Kalau nggak disuruh nggak mau dia, nggak berani. Kan penanggung jawabnya imam. Jadi nggak boleh. Ayo, ikut, nggak boleh. Ada keteraturan gitu. Kalau di sini biasa pakai countdown itu, yang hitung mundur. Gitu. Kalau bunyi peluit baru komat. Gitu ya. Jadi kalau iqamah katanya ucapkan seperti bacaan si muadzin itu, illa fi qawlihi, kecuali ketika si muadzin bilang qad qamatis sholatu. Jangan salah baca. Nggak boleh qad qamatis sholati, nggak boleh. Dia mesti jelas gitu. Jadi kenapa? Karena bunyi yang berubah, harokatnya mana yang berubah juga. Makanya muadzin, imam, mohon maaf ya, mesti well trained, mesti terlatih dia. Kenapa? Karena di masjid ini yang datang orang banyak, dan yang datang tidak semua orang biasa, ada orang alimnya, orang ngerti gitu. Nggak boleh anggap enteng, mesti dilatih gitu. Malah kalau bisa muadzin, imam kasih jubah, jangan pakai kaos oblong, ada tulisan Michael Jackson. Terus ada, ini imam nih, gitu, ini muadzin. Jadi beda, ada wibawahnya, gitu. Ada penghormatannya. Kalau perlu bikinin tuh jubahnya. Selama dia bertugas jadi imam, pakai jubah itu. Ntar kalau selesai copot, jangan dibawa ke pasar jubah. Mesti tahu gitu. Dalam rangka menjalankan tugas, dia pakai baju jabatan itu gitu. Bisa bikinin aja, diukur ada L, X, M. Nah, ketika muadzin bilang qad qamatis shalah, nah jawabannya aqamahullah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Bacanya aqamahullah wa adamaha, semoga Allah mendirikan sholat dan mengekalkannya. Maksudnya gitu, bagus tuh. Kan qad qamatis shalah, sholat sudah siap dilaksanakan, gitu kata si muadzin. Sholat sudah siap untuk dilaksanakan. Nah kita nih makmumnya merespon aqamah Allah wa adamah, semoga Allah katanya menegakkan sholat itu dan mengekalkannya. Mengekal artinya terus dilakukan tanpa ada jedahnya, terus di waktu sholat jalanin.
Gitu katanya. Paham tadi ya? Fa idza faragta min jawabil muadzin faqul katanya. Maka apabila engkau sudah selesai daripada menjawab muadzin, maka bacalah doa ini. Nah, ini dia doanya. Kalau nggak hafal di foto aja. Apa lama-lama hafal. Foto buka. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, inta huduri salatika, ketika datang waktu salat kepadamu katanya, wa aswati du'aika, dan suara-suara orang yang berdoa padamu, wa idbari lailika, dan berlalunya waktu malammu katanya, wa ikbali naharika, dan kedatangannya waktu siangmu katanya, antu'tiya Muhammadanil wasilah, semoga engkau memberikan kepada Nabi Muhammad kedudukan katanya yang tinggi di surga, wal fadilah, dan kelebihan, keutamaan, wa darajat rafi'ah, dan derajat yang tinggi, wa ba'athul maqama mahmud alladhi wa'addah, dan bangkitkanlah kepadanya pada makom yang terpuji, maknanya Nabi Muhammad, wa'addah, yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji, ya Arhamar Rahimin, yang maha penyayang lagi di antara para penyayang. Jadi disunahkan untuk baca doa. Yang kelima, mengikuti bacaan iqamah. Kecuali pada qomat ke sholat. Kalau itu bacanya aqamah Allah, aqamah wa adamaha. Ini muadzin, ini kita. Yang keenam, gitu. Kalau sudah qomat kayak begini, kita mesti tahu itu jamaah udah mulai bangun. Bangun, bersiap-siap baris. Maaf, jangan nyender. Kalau qomat di sholat berarti sudah siap. Sholat dilaksanakan, gitu kata si muadzin nih. Nah, kita terus baris, gitu, bikin barisan, nengok kanan, lihat bahunya, gitu. Bahu yang ada sebelah kanan kita. Kalau lurus udah cukup. Jadi lurus bahunya, kakinya nggak usah. Karena Nabi sawu baina manakibikum, luruskan bahumu, kayak gitu. Bukan luruskan kakinya, kalau lurus bahunya lurus, kakinya lurus pasti. Gak mungkin bahu lurus kakinya ke sana main sok. Gak mungkin. Dan gak usah nyari gini-gini. Usah, gak perlu. Ini kalau ditanya dia perlu nggak usah. Ini di belakangnya anda yang dari sebelah kanan atau dari tengah. Nah kalau mana imamnya sini, di sini tengah. Nah, udah tengah terus ke kanan penuhi. Udah penuh baru ke kiri. Jelas ya? Kalau sudah selesai qomat, nah selesai iqamah, apa yang lakukan? Berdoa untuk Rasulullah. Gitu, doa buat Rasulullah. Kenapa doa Rasul buat Rasul? Ini sebagai apresiasi penghargaan kepada Rasulullah. Jasanya banyak Rasulullah. Kita bisa begini karena Rasulullah ngajarin. Kita bisa sholat karena Rasulullah yang memberikan petunjuk. Dihargai dong.
menghargai dengan baca doa ini. Ya. Jelas? Doanya ingat. Tadi tuh Allah merubah hati da'wat tammah wassalatul qa'imah, ada kan? Hati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa darajat ar-rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Jelas tuh? Baik. Jadi yang saya ingin menerangkan, muadzin dengan iqamat orangnya satu, nggak boleh diganti kecuali memang darurat atas keridhaan si muadzin. Misalnya si muadzin setelah adzan sakit perut, mungkin nggak sakit perut, aduh gimana nih, nggak bisa jalan iqamat, dia terpaksa ke belakang. Nah, dia bisa nunjuk kamu ya, gitu. Dan ditunjuk itu orang yang memang mampu, yang sudah dilatih untuk menjadi muadzin. Jangan asal tunjuk. Kalau baca yang salah, yang malu masjid. Hati-hati. Jadi masjid itu kan tampilannya kelihatan ketika sholat, ketika Jumat, ketika Idul Fitri atau Idul Adha, tampilnya situ. Nah, tampilan itu mencerminkan kemampuan pengurusnya, gitu. Makin bagus kemampuan pengurusnya, makin bagus juga tampilan masjidnya, orang-orang yang person-personnya itu, makin dilatih, gitu. Imam, muadzin, gitu. Berbot dilatih, diajarin supaya tahu dia apa yang mesti dikerjain, apa yang nggak mesti dikerjain, gitu. Dan saya selalu bilang, coba di samping ada imam, muadzin, merbot, mesti ada PKD, polisi keamanan dalam, internal security. Kenapa? Itu pengalaman waktu di Australia, di New Zealand, orang masuk ke, orang sholat Jumat di berondong aja, karena nggak ada penghalangnya, nggak ada yang ngalangin, nggak ada PKD-nya. Pengaman dalam nggak ada, masuk aja dia. Kesian kan jamaah, orang yang sholat. Kalau ada yang jaga, ada PKD-nya, paling nggak dia ada bariernya, ada penghalangnya, gitu. Dan itu ngatur dia, menjaga itu tuh ngatur jemaah, meluruskan, gitu. Ya memang mesti lebih well organized ya. Jadi masjid itu mesti udah bagus sekali organisasinya. Kalau perlu dikasih pakaian yang khusus. Ya, ini PKD nih. Dan dia kalau pakai pakaian khusus itu di pakaian PKD Masjid Al-Kautsar, dia akan punya wibawa di hadapan jemaah. Dia berhak atur, gitu. Jelas ya? Ya kalau pakai sarung aja orang kata, ini orang mana nih, gitu. Gak tahu, tapi kalau pakai seragam tahu orang ini orang-orang ini petugas nih, gitu. Dia bisa ngatur tuh, gitu. Silakan dilanjut baca lagi. فإذا سمعت الأذان وأنت بالصلاة فتم بالصلاة ثم تدارك الجواب بعد السلام على وجهه فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تستغل إلا بالابتداء به وصل الفرض كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وأدابها فإذا فرغت فقل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يوم السلام وإليك يوم السلام وحي ربنا بالسلام أدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير
wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu ni'mati wal fadli, ahlun ni'mah ahlu ni'mati wal fadli was sana'il hasani. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, sekarang kita lanjut dulu. Fa idza sami'tal adzan, maka apabila engkau mendengar azan, wa anta fi sholati, sedangkan engkau sedang mengerjakan salat, fatammim as-sholata, maka selesaikanlah salat itu. Summa tadarokil jawab, kemudian susulkanlah menjawab adzan itu. Misalnya gini, Bapak lagi enak sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba adzan bunyi. Menurut kitab ini, segerakan sholatnya, udah salam kanan salam kiri, jawab tuh adzannya muadzin gitu. Hah? Udah selesai? Udah selesai? Kita lagi sholat nih, lagi sholat tahiyatul masjid, rakaat kedua misalnya, tiba-tiba ada adzan, cepet-cepet selesaikan sholatnya, tidak berlama-lama, terus tunggu ngejawab hayya 'alas shalah, kata muadzin, la haula wala quwata illa billah. Apa maksudnya? Menghargai, mengapresiasi muadzin. Jangan ngobrol, nggak boleh. Jadi mesti dihindari. Menghargai orang, apalagi sedang azan, sedang iqamat, kita hormatin gitu. Kemudian susulkanlah menjawab azan itu ba'da salam, sesudah salam, bagi orang yang sholat tahiyatul masjid, ala wajhihi, sesuai dengan jalannya azan. Jadi kalau azannya lagi baca hayya 'alas shalah, ya jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Fa idza ahrama imam bil fard, maka apabila imam telah takbiratul ihram, Allahu akbar, itu takbiratul ihram. Apa itu takbiratul? Takbir yang dengan takbir itu mengharamkan seluruh kegiatan selain kegiatan sholat. Jadi kalau sudah Allahu akbar, nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan kegiatan yang bukan sholat. Takbiratul ihram namanya. Ketika imam sudah takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat fardu, fala tastaghil, maka janganlah engkau bekerja melakukan kesibukan illa bil iqtida bih, kecuali dengan mengikuti kepada imam. Jadi sekarang ketiga ini, ketika sholat dipimpin imam, begitu imam sudah maju gitu, dia Allahu akbar gitu dia. Lazimnya Rasulullah sebelum bilang Allahu akbar, Nabi kasih aba-aba, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah, luruskan dan rapatkan safmu, karena sesungguhnya lurusnya dan rapatnya saf sebagian dari sempurnanya sholat. Ngomong dulu begitu ya. Boleh ngeliat ke belakang, ke saf itu boleh juga sambil menghadap kiblat, sawu sufufakum. Nah makmum dikasih tahu gitu cepet, baris, lu lihat kanan, lurus, udah oke, baru bikin imam ya, bikin imam, tidak melakukan kegiatan lain. Makmum nih, kecuali sholat. Sudah ada apa-apanya. Sawu sufufakum wasaddul khalal, rapatkan yang kosong gitu. Kalau kosong perluin gitu.
sikap yang bagus katanya, fala tastaghir ila tidak bihi. Janganlah engkau bekerja atau melakukan kesibukan kecuali dengan mengikuti kepada imam. Wasallil fard, dan melakukan sholat fardu kama sayutla alaika fi kaifiyati sholat, sebagaimana yang akan dibacakan kepada kamu dalam pasal cara-caranya sholat. Jadi kalau imam sudah maju, sudah takbiratul, makmum wajib mengikuti. Makmum wajib mengikuti gerakan imam. Kan ada hadisnya tuh. Idza kabbara fakabiru, kata Nabi. Apabila imam takbir, takbirlah kamu. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku', ruku'lah kamu. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud, sujudlah kamu. Ada keteraturan di situ. Nah, berdasarkan hadis itu para ulama ahli fikih membuat hukum berjamaah. Nah, ini notasinya nih, notasinya. Apa hukum berjamaah? Satu, wajib bagi makmum mengikuti imam. Wajib nih mengikuti. Kalau mengikuti itu Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Gitu. Ada keteraturan di situ. Gitu. Dua, makruh bagi makmum ngebarengin apa bahasa Indonesia? Bersamaan. Dengan imam nggak boleh, makruh. Kalau mau bareng-bareng buat apa ada imam dong? Makruh hukumnya nih, tadi wajib sekarang makruh. Yang ketiga haram. Makmum mendahului imam. Haram. Kalau makmum mendahului imam, batal ya sholat berjamaahnya. Meskipun sholatnya tetap sah, tapi status jamaahnya hilang. Bagaimana ngebarengin apa ngedahuluin imam belum ruku deh, ruku duluan. Tapi bukan orang sini, bukan. Kadang-kadang nih imamnya masih baca surat lam yalid wa lam yulad, tamnya makmum udah turun tangan. Belum boleh, karena belum selesai. Dengerin aja. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau imam belum mulai takbir atau belum mulai ruku, jangan duluin. Ini udah habis, sebentar lagi turun aja tangannya. Itu duluin, meskipun itu tidak prinsip. Tapi kalau makmum nggak boleh, mesti ikut imam. Jelas? Sederhana. Tapi kalau nggak dikerja, kalau ditabrak ya jadi rusak sholatnya. Paham ini? Baik laki-laki maupun perempuan. Nah kalau imamnya sujud, tunggu sampai dia sujud. Allahu Akbar, udah jejek apa jejek. Baru Allahu Akbar. Itu ada teratur gitu. Ya. Jelas? Jadi ada adabnya tuh katanya. Faidah farokta, maka apabila kau sudah selesai sholat, maka bacalah selawat. Salam kanan, salam kiri. Sudah selesai, baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma antas salam, ada kan? Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam. Malah kalau Imam Nawawi ada kitabnya Al-Adhkar namanya. Al-Adhkar itu isinya zikir-zikir Rasulullah. Al-Adhkar, ya. Zikir Rasulullah, hadis semua tentang zikir Rasulullah. Ada satu bab khusus Al-Adhkar pada sholatul mafruḍah, berzikir Rasulullah setelah sholat fardu. Ada urutannya. Salam kanan, salam kiri, istighfar. Hadis Sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW katanya, Nabi kalau sudah salam gitu, yastaghfiru thalathan ba'da sholatul mafruḍah, membaca istighfar 3 kali setelah sholat fardu. Karena ada hadis itu, maka orang begitu salam kanan salam kiri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bukan bid'ah, itu mengikuti sunnah Nabi. Kenapa bunyi? Hah? Ada yang bersama itu karena bukan maksudnya apa? Nah, ada tuh ada hadisnya. Istighfar 3 kali itu ada hadisnya. Baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Sampai selesai itu juga ada hadisnya. Kalau zuhur 3 kali, asar 3 kali, kalau maghrib 10 kali, kalau isya 3 kali, kalau subuh 10 kali. Ada hadisnya, ada kata Nabi, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai selesai 10 kali pada sholatil maghrib, setelah sholat maghrib, in mata lailan mata 'alal iman. Kalau malamnya dia meninggal, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Kan kita nggak tahu malaikat mau datang kapan. Kalau tar malam bakal datang, siangnya nih maghribnya jagain, dipagerin. Siapa yang mengucapkannya kalimat itu 10 kali setelah sholat subuh, in mata naharan mata alul iman. Kalau dia meninggal siangnya, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Itu gunanya baca kalimat tauhid, memantapkan akidah, menguatkan tauhid, meneguhkan keimanan. Itu gunanya. Nggak ada yang bid'ah. Jelas ya? Mungkin kalau orang nggak baca kitab ini, dia nggak bid'ah aja. Kamu ikut-ikutan aja, orang dulu baca kamu baca. Ada kitabnya, ada penjelasannya. Jelas? Ini gunanya ngaji apa nggak ngaji? Kalau nggak ngaji, gampang diombang-ambing. Baca YouTube, oh begini. Kalau gitu selama ini salah kita. Tunggu dulu dong. Ada rujukannya. Kalau ada rujukannya enggak. Jelas. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa zikir wirid itu memang bagian dari ibadah umat Islam. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu, zikir aja. Buat apa tuh pentingnya zikir? Tuh ingat Allah. Kalau kita nggak ingat Allah bisa hanyut nih. WA terus, YouTube, Instagram, waduh 4 jam setengah. Iya, ada kan surveinya tuh. Satu hari orang mau menghabiskan waktunya buat lihat-lihat internet 4 jam setengah, average rata-rata. Artinya ada yang lebih dari 4 jam setengah, ada yang 3 jam, ada yang rata-rata 4 jam setengah. Cuma baca-baca gitu aja. Nah, bagus dong zikir. Jelas ya? Jangan marah. Habis Pak Umur 4 jam setengah kan dibagi 24 kan seperberapa? Seper-6-nya. Seper-6 dari umurnya habis buat baca-baca itu. Rugi dong. Jelas? Jadi baca Allahumma antas salam juga ada hadisnya gitu. Rasulullah pesan wanti-wanti itu. Ya Mu'adz, Mu'adz kata Nabi, jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat baca doa ini. Apa itu ya Rasul? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Itu doa isinya bagus banget. Allahumma antas salam, ya Allah engkau maha penyelamat.
Wa minka salam, dari engkau keselamatan. Kami selamatkan engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udu salam, kepada engkau kembali semua keselamatan ini. Di tengahnya ada fahayyina rabbana bisalam, itu kata kuncinya tuh. Hidupkanlah kami dalam keadaan selamat. Bagus banget. Orang dimanapun pasti pengen selamat. Diam aja. Iya, duit banyak kalau nggak selamat buat apa? Apalagi udah bokeh nggak selamat lagi, hancur-hancuran. Maka fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dalam keadaan selamat. Bagus tuh doa. Di dunia fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam, masukkanlah kami, katanya, ke dalam surga Darussalam yang penuh keselamatan di akhirat. Jadi di dunia pengen selamat, di akhirat masuk surga. Bagus tuh doa. Mungkin orang karena nggak ngerti artinya, ngeloyor aja dia, ada salam. Kalau ngaji jadi ngerti nih. Jelas ya? Ya. Pikir ada banyak ada teman-teman tanya, yang standarnya berapa jam rata-rata? Kalau Ya. dari seberapa jam, kadang ada yang setengah jam. Ya, kalau dilihat hadisnya atau dilihat ayatnya, zikir itu ada yang formal dan informal. Yang formal yang langsung dicontohkan Rasul. Misalnya istighfar istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, itu formal. Jelas waktunya, jelas jumlahnya, gitu. Jelas cara melaksanakannya, jelas. Tapi ada zikir yang diberikan keleluasaan buat kita mengimprove. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkur, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya orang beriman, berzikirlah kepada sebanyak-banyaknya. Nggak disebut berapa banyaknya. Nah disitulah gitu. Makanya Imam Ghazali ngajarin ada yang 1000 kali gitu. Itu sudah tingkat menengah gitu. Kalau tingkat yang sudah sangat tinggi, hidup ini zikir, hidup ini ingat Allah. Sebanyak-banyaknya, dari disebut berapa banyak. Sambil jalan zikir dia, sambil nafas zikir. Allah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, gitu. Allah, gitu. Nafasnya aja zikir, Pak. Jadi hidup itu sepenuhnya buat Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan orang yang sudah cinta sama Allah, nyebut-nyebut Allah berkali-kali nggak bosan dia. Nggak bosan. Bapak cinta sama istri bapak, namanya Maimunah. Tiap hari panggil Mumun, sampai doble mulutnya nggak bosan dia. Oh, dia cinta dia, kebayang aja si Mumun kayak betul. Gitu Pak. Jadi bagus zikir tuh. Karena zikir tuh mahal, maka diterjemahkan dalam bahasa lokal gitu. Hidup itu selamat kalau eling lan waspada. Bahasa apa? Eling itu ingat Allah dan waspada. Jadi hidupnya selalu waspada dia, tidak hanyut dalam ngumbar nafsu gitu, tidak hanyut oleh bisikan syaitan. Itu asal katanya bahasa Arab, adzikru. Karena orang Jawa waktu itu nggak bisa ngomong Arab, diterjemahkan bahasa Jawa. Wali Songo. Buat Wali Songo yang penting bukan bahasanya, prakteknya. Tujuannya tercapai gitu. Gitu Pak. Ketika azan terus setelah
Muhammadiyah Sallallahu Alaihi Wasallam terus dicium boleh katanya itu ada hadisnya, cuman hadisnya lemah. Ada hadisnya dalam kitab Tantul Qaul. Makanya karena lemah, ada yang ngikutin, ada yang enggak. Kalau diginiin tujuannya supaya matanya jadi jelas, terang, dan cinta pada Rasul gitu. Dan itu karena hadisnya tidak sangat kuat, ada yang mengamalkan dan enggak. Berpulang pada kita. Yang pasti adalah fakul mithla ma yaqulul muadzin, itu hadisnya sahih. Kalau muadzin sedang baca azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kecuali hayya 'alal gitu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu kecuali itu. Yang lain sama. Kalau itu udah standar. Kalian tadi ditanya, hadis itu bermasalah. Ada yang mengamalkan, ada enggak? Gitu ya. Ustaz, apa anak menanya tentang Allah Rasulullah SAW. Terus tabaruk narubana ada tambahan Ustaz. Alaika. Iya. Enggak apa-apa. Gitu ya. Ibu menanya. ketika imam kan Ustaz bilang imam kalau membaca jika baca saut hukum dan seterusnya terus balik. Kalau Rasulullah kan dia ada ke depannya. Sedangkan kalau umat Rasulullah apakah ikut Rasulullah atau balik ke badan? Ini. Ketika imam kita makmum. Gini, Nabi itu gak sama dengan kita. Ini Muhammad biar madhab ke kiblat bisa ngelihat di belakang. Tahu Nabi, luruskan saf kamu. Gitu. Kalau dia luruskan, Allah akan katanya memutar kepalamu gitu. Nabi madhab ke kiblat, Nabi bisa lihat di belakang. Nah kalau kita bukan Nabi ya ngadep ke jamaah. Kebanyakan itu Ustaz nggak melihat ke makmumnya, jadi dia fokus ke depan gitu. Jadi nggak tahu makmumnya safnya udah terisi atau enggak, dia nggak tahu, jadi dia fokusnya ke depan gitu. Kebanyakan gitu Ustaz. Gini, maka belajar hadis itu mesti lihat konteksnya apa nih gitu. Nabi Muhammad biar nggak ngelihat jemaah bisa ngelihat dengan tahu apa yang terjadi di belakang. Itu Rasulullah kelebihannya. Makanya waktu dikejar oleh orang musyrik Surakah itu belum sampai itu udah jatuh dia belakang, nggak sampai mencelakaikan Nabi. Nah orang yang nggak ngerti dalam konteks apa hadis itu terus aja ngadep ke depan aja. Nabi begitu sih katanya gitu. Itu kayak begini nih, ada hadis Nabi Muhammad kalau makan 3 jari. Bener, 3 jari emang. Kita makan nasi sama sayur asem 3 jari sama ikan nasi 3 jari, kapan kelarnya? wajib. Bukan salah nabinya, nabi makannya bukan sayur asem, makanya tamis kayak martabak gitu, kocel gini cocok gitu. Makan nasi sayur asem begitu 3 jari. Jadi mesti ngerti dalam konteks apa gitu. Itu sebabnya belajar hadis, belajar Quran, saya sarankan dia belajar sama guru. Kalau cuma baca di Google aja begitu, jadi itu nggak ada penjelasan lebih lanjut. Kalau kita nggak ngerti nggak bisa nanya. Kalau gini kan talaki namanya, bertemu bisa ditanya. Artinya ngaji tatap muka masih tetap perlu, gitu ya. Kalau ini imam kasih komandonya terlalu panjang, artinya dari sujud mau berdiri dari sujud baru sujud itu Allahu Akbar, dia lama sekali kadang-kadang
yang pemuda ini lebih duluan berdirinya daripada imamnya nih. Makanya imam tadi ke Pak mesti dilatih. Ada latihannya. Ya bukan menghina, bukan. Mesti ada tuh latihan apa ya pemahaman menjadi imam itu. Nah, dia baru baca takbir Allahu Akbar ketika dia sudah mulai hampir selesai. Tujuannya apa? Untuk menghindari jangan sampai ada yang ngeduluin. Tuh. Kalau dia baru banget Allahu Akbar, ya udah cepet aja gitu imamnya gitu. Tapi kalau dia sudah berdiri sampai hampir tegak, Allahu Akbar, nah baru Allahu Akbar, nggak keduluan. Gitu. Makanya di sini gunanya ngaji ini, itu ya. Kalau pikir apakah makmum bisa mendahului imam? Karena Nah, gini. misalnya baca Allahu Akbar itu 33 kali diselesai duluan. Ya, untuk masyarakat yang belum terlatih, gitu, pemula mesti dibimbing memang. Subhanallah, 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 subhanallah. Buat masyarakat pemula yang baru-baru gitu, itu dibimbing. Buat masyarakat yang sudah tingkat lanjut, yang tidak perlu lagi, mereka tidak perlu bareng apa-apa. Yang penting jumlahnya sama 100. Baru doa. Nah kalau doa imam baca doa, makmumnya mengaminkan. Itu Pak. Itu ya. Saya kebetulan ini dari pagi belum pulang. Muter aja saya. Kalau saya pulang dulu tadi habis dari Sudirman, gak keburu. Makanya saya langsung ke Petamburan. Ngambil ya. Lagian 1 jam lewat dikit lebih, lumayan lah. Kebanyakan juga susah tangkapnya. Tambah pusing. Baik, kita baca doa. Semoga yang hadir keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngegrojok, anaknya nurut, istrinya sayang, suaminya cinta, tetangganya rukun, saudaranya guyup, hidupnya berkah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.